Kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Matius, bukan ayat yang pertama, tapi ayat yang ke-47. Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 52. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan. Dan sekarang tiba waktunya anak-anak-Mu harus mengerti. Karuniakan kepada kami Tuhan ruh pengertian. Supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa. Yang menetapkan langkah-langkah kami. Dan memberikan kepada kami roh pengertian dan pengenalan akan Engkau secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar akan apa yang firman Tuhan saya bacakan tadi. Katakan bahwa kerajaan surga itu seperti pukat yang dilabuhkan. Kemudian ikan-ikan itu masuk. Tetapi di dalam ayat itu dikatakan, setelah ikan-ikan itu masuk, kemudian dipilih. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik, dan dibuang kembali. Kerajaan surga seperti pukat. Berarti saudara, apa kata Tuhan Yesus? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka dari itu kita harus menyadari, saudara, bahwa kekristenan ini bukan sekedar cuma kumpul-kumpul, beribadat tiap minggu. Dikatakan tadi nyanyian, hari ini harinya Tuhan, Senin sampai Minggu pun harinya Tuhan. Berarti kekristenan itu bukan hanya sekedar hari Minggu, tetapi setiap hari, setiap saat ini menjadi milik Tuhan. Dan kehidupan kekristenan saudara, ini bukan main-main. Kenapa orang Kristen di Bali ini cuma sedikit? Mengapa kekristenan ini demikian susah dan sulit sekali berkembang? Sebab apa saudara? Sebab saudara tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Mengapa saudara tidak dapat menjadi pelaku-pelaku firman? Karena saudara tidak membaca firman-Nya. Apa yang mau dilakukan itu apa? Wong baca aja belum kok mau melakukan. Yang dilakukan apa? Wong nggak ngerti. Coba saya mau tanya. Berapa di antara saudara yang tiap hari baca firman Tuhan? Tiap hari. Tidak hanya tiap minggu loh. Tiap hari. Ayo berapa? Berani angkat tangan? Kalau sudah angkat tangan, coba saya mau tanya. Yang tiap hari baca berapa? Coba angkat tangan.
Berapa gelintir ini? Lalu yang sudah baca ini tiap hari saya mau tanya, sudah selesai belum? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ini loh saudara. Mengapa orang Kristen hidupnya tidak diberkati seperti yang tertulis di dalam Alkitab? Saya berani katakan, mengapa? Karena saya membuktikan. Saya berani tinggalkan praktek saya sebagai seorang dokter gigi. Saya tinggalkan kedudukan saya sebagai seorang direktur sekolah perawat. Sebab saya tahu Yesus yang memanggil saya dan dia berkata, pergi menginjil. Saya katakan, Tuhan, engkau jamin aku, pelihara aku. Tuhan berkata, aku pelihara. Sehingga teman-teman dokter saya, teman-teman dokter di Bandung, kalau ketemu saya, dia berkata apa? Wah, saya lihat kamu heran. Mereka berkata, saya membawai dokter 10, saudara. Dan mereka semuanya mengatakan kepada saya lihat kamu heran. Padahal, pertama kali saya mau keluar dari pemerintahan itu, dari sekolah itu, saya keluar dan saya tutup praktek. Teman-teman saya, bawaan saya bilang apa? Dia bilang begini, Cep. Dia kalau manggil saya Cep, Cep, kamu ini sudah sinting, Cep. Kenapa saya dikatakan sinting? Saya dikatakan gila. Kenapa? Karena enak jadi dokter daripada jadi penginjil. Bagaimana menurut saudara? Makmur mana? Makmur jadi penginjil atau makmur jadi dokter, jadi direktur? Hah? Kira-kira bagaimana? Makmur mana? Jadi dokter? Iya toh? Hah? Ayo coba saya tanya. Kira-kira kalau anakmu atau orang tuamu sudah jadi dokter, lalu orang tua ini bilang, aku mau jadi penginjil. Kira-kira anak-anaknya protes enggak? Terutama istrinya. Istrinya protes enggak? Ah, ibu itu cocok. Jujur dia. Protes. Kenapa? Sebabnya, terus terang, bagi ibu-ibu, kalau pergi kemana-mana, Bu Dokter senengnya luar biasa. Betul tak? Daripada dipanggil ibu penginjil, bangga mana? Bangga dokter tak? Iya, itu. Kenapa saudara? Karena kita belum mengenal akan siapa Yesus yang sebenarnya. Makanya tadi nyanyian bilang apa? Yang terutama, ngomong gampang. Betul tak? Tapi coba kamu jadi kedudukan di tempat saya. Loh. Tetapi mengapa saya, istri, anak-anak bisa menerima? Kenapa? Karena kita tahu Allah itu luar biasa. Saya membuktikan saudara, dan saya pada waktu dipanggil oleh Tuhan, saya berkata begini. Loh, saudara mungkin agak aneh. Kalau saya berkata, saya berdialog sama Tuhan itu aneh. Karena biasanya orang Kristen itu tidak pernah bisa ngomong sama Tuhan. Betul tak? Ayo, siapa di antara saudara orang Kristen sudah dengar suara Tuhan? Dia bilang, mosok Tuhannya bisa ngomong. Betul tak? Loh, kamu ini percaya Tuhan bisa ngomong enggak? Alkitab bilang Tuhan berfirman, ngomong enggak? Tapi kenapa kok kamu enggak dengar? Kenapa? Kurang iman? Oh lah, ibu jawabannya itu pinternya gini. Tuhan tuh ngomongnya lewat firman. Jadi enggak usah ngomong meneh. Jadi zaman dulu sama sekarang Tuhan ini berubah enggak? Ayo, tanyain sekarang. Alkitab berkata, Allah tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah dulu, sekarang, dan akan datang. Yesus tidak pernah berubah, betul? Nah, kalau Yesus zamannya Abraham bicara sama Abraham,
Lalu Yesus pada waktu dia di atas. Lalu Saul pada waktu pergi ke Damsyik. Allah Yesus bicara sama Saul. Sekarang Yesus tidak bicara sama kamu. Berubah enggak? Ayo kamu. Yang berubah Yesusnya atau kamu? Nah, sekarang kamu, saya tak tantang kamu. Ayo. Yang berubah siapa? Ah, ngaku gitu loh, saya gitu. Oh, masa udah berani ngaku, selalu yang salah setan. Ngaku, yang berubah siapa? Nah, bilangnya kita. Kalau kita itu kan banyak, jadi dihukum ya banyak. Iman rombongan itu namanya. Saudara tahu bahwa kekristenan itu adalah pribadi demi pribadi. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Alkitab berkata, jalan ke surga itu sempit. Jadi yang gandeng-gandengan itu masuk mana? Tahu ya. Tapi ternyata kamu punya iman apa? Rombongan. Senangnya itu sama-sama gitu loh, ya toh? Nah, ya. Kalau sama-sama jalanmu ke neraka, tahu enggak? Alkitab ini tadi yang kita baca apa? Yesus melempar pukat. Saudara sudah masuk di dalam pukat Yesus, betul? Tetapi di sini dikatakan dipilih. Ada yang baik, ada yang tidak. Saudara hati-hati. Kalau kamu punya iman rombongan, masuk mana? Hati-hati kamu ya. Hati-hati kamu ya. Maka dari itu saudara, pada malam hari ini saya ajak saudara apa? Kenali Yesus. Saya jamin. Kenapa saya katakan itu? Saya buktikan. Memang permulaan dikatakan orang yang tidak beres. Kedudukan sebagai seorang direktur. Praktek sudah 15 tahun lebih. Kenapa harus ditinggalkan? Bukankah yang menjadikan dokter itu Tuhan? Ya. Tetapi mengapa Tuhan sekarang berkata tinggalkan? Karena Tuhan berkata, jadi hambaku, saksikan bahwa Yesusmu tetap sama dan tidak pernah berubah. Dan kemarin pada waktu saya mau ke sini, saya mampir ke sekolah yang saya pimpin. Mereka berkata begini, Cep, sumbang dong Cep. Minta sumbangan. Mau apa? Mau ulang tahun. Saya bilang, kenapa kamu sekarang minta sumbangan sama penginjil? Oh, kamu dokter-dokter semua. Dia bilang apa? Kamu kan kaya raya. Loh, saudara tahu? Dokter-dokter itu ngakui kalau saya ini kaya raya. Sebabnya apa? Sebab hamba raja di atas segala raja. Loh. Saudara yakin? Kalau bapakmu yang di surga itu punya langit dan bumi? Hah? Bintangnya itu sama dunia ini besar mana? Besar bintang toh? Itu milik siapa? Lah kalau satu saja dikasihkan kamu, kaya enggak? Lah iya. Tapi kenapa? Kok anak-anaknya Tuhan kok miskin-miskin? Kalau ngomong bilang, wah bapakku kaya. Terus orang lain bilang, buktiin. Nanti di sana. Itu orang Kristen itu. Ngerti? Saudara tahu? Sebabnya apa? Sebab saudara tidak membaca Alkitab. Saya jamin kalau engkau membaca Alkitab, Alkitab berkata, Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup domba-dombaku, hidup berkelimpahan, saudara tahu. Lalu jangan begini, wah Tuhan, engkau kan kaya, aku ikut kamu ya, berkati kaya banyak. Lah itu. Saya katakan, ini terus terang. Saudara bangun tidur, kalau sembayang, apa yang diminta? Ayo jujur. Dari mulai bangun tidur sampai mau bangun tidur yang diminta apa? Tuhan berkati, betul enggak? Hah?
Betul? Nah, sekarang kalau tiap hari, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Lah, kalau kamu kira-kira punya anak, ini ibu-ibu, bapak-bapak punya anak. Anaknya setiap kali ketemu bapaknya, Pak, duit Pak, Pok, duit Pok. Kira-kira bapak ibunya seneng atau malah dikeplok? Hah? Lah kalau kamu minta sama Tuhan, Tuhannya seneng apa marah? Saudara tahu bahwa kamu ini salah. Yesus berkata apa? Engkau harus melakukan firman-Ku. Tetapi bagaimana engkau mau melakukan firman Tuhan kalau engkau tidak pernah baca? Yang enggak lakukan apa? Ini loh saudara. Saudara, saya berani mengatakan karena apa? Karena Alkitab ini setiap hari saya baca 4 pasal dalam waktu 8 bulan sampai 1 tahun habis. Dan Alkitab ini sudah saya baca 70 kali lebih. Dan Tuhan berkata, baca terus. Kenapa saya berani berkata begini? Allah yang melihat dan Allah yang membuktikan bahwa firman-Nya luar biasa. Bahwa kalau orang itu melakukan firman-Nya, dia akan diberkati dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Alkitab berkata, kalau engkau melakukan firman-Ku, aku akan berkati engkau. Engkau tidak akan utang, tetapi kamu akan memberikan utang kepada orang-orang lain. Nah, tapi banyak orang Kristen malah tukang utang. Ayo jujur, betul enggak? Ini loh saudara. Bikin sehingga orang lain itu merasa gini. Jadi Kristen, loh, wong ya susah terus gitu kok. Nah, saudara tahu? Maka saudara tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kekristenan harus menyatakan kebenaran daripada firman Allah ini. Bahwa Allah kita itu kaya. Bahwa Allah kita itu kuasa. Dia maha tahu. Dia sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, setiap hari kamu baca firman, lalu kamu katakan, lakukan firman ini. Saya jamin engkau mesti diberkati. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allahmu. Karena Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Saya di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, banyak orang tanya begini. Bagaimana Pak supaya bisa benar-benar melakukan firman? Baca Alkitab. Apakah kalau saya baca Alkitab kemudian saya berdoa dan saya lakukan pasti digenapi? Saya jamin. Pasti digenapi. Lalu ada orang datang pada saya begini. Pak Yusak, tolong Pak doakan saya. Minta didoakan apa? Saya bilang, saya ini sudah 9 tahun Pak, tidak punya anak. Periksa dokter, dokter berkata tidak mungkin punya anak. Ke Singapura, dokter Singapura mengatakan tidak mungkin punya anak. Ke Amerika, dokter mengatakan tidak mungkin punya anak. Lalu apa terjadi saudara? Saya bersama dengan dia berdoa, saya tidak mendoakan dia. Perhatikan, saya tidak mendoakan dia. Kenapa? Sebab saya tidak mau orang itu menggantung kepada saya. Nanti saya disangka dukun. Saya berkata, saya mengarahkan engkau. Engkau harus berdoa kepada Allah. Apa yang Allah katakan, engkau lakukan. Dan saya jamin, firman-Nya digenapi. Lalu pada waktu saya ajak berdoa, saya berkata, Tuhan, apa yang saya harus katakan dan sampaikan kepada saudara ini, Tuhan. Saudara tahu, Tuhan bicara. Bangun pagi, suami istri, berdoa bersama, baca Alkitab, minta kepada Allahmu setiap pagi,
siapa yang setia, dia akan dapat. Saya katakan kepada suami istri ini, bangun pagi. Kalau engkau percaya, engkau bangun pagi, sembahyang bersama, baca Alkitab, lakukan. Saya jamin Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Asal kamu setia. Saudara tahu, si suami ini umurnya sudah berapa? Sudah 40. Dia bilang, walah kita umurnya sudah tua. Jangan batasi kuasa Allah. Abraham umurnya 90, saya punya anak kok. Saya bilang, Alkitab yang ngomong, betul enggak? Jangan batasi kuasa Allah. Lalu dia berkata, ya, loh Pak, saya tidak ditumpangi tangan Pak. Tidak diduakan Pak. Tidak usah. Saya bilang. Sebab nanti kalau kamu saya tumpangi tangan, saya doakan berhasil, kamu bilang sama orang, wah diduain Yusa, nanti orang datang semua pada saya. Saya bilang, datang pada Yesus. Pasti terjamin. Apa terjadi saudara? Kalau istrinya ngantuk, bangun pagi. Saya tanya, jam berapa kamu janji bangun? Jam 5. Oke, bangun jam 5. Tepat, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih. Jangan telat. Ya. Lalu kalau istrinya tidak bangun, dibangunin. Bangun, ngantuk, bangun. Katanya kepingin anak, ayo bangun. Bangun, supaya. Nanti kalau suaminya gentinya ngantuk, suaminya nih, ayo, kamu ini sudah tua, nanti tidak punya anak. Nah, bingung bang. Saudara tahu, bapaknya ini seorang insinyur. Seorang insinyur dia. Dan akhirnya apa terjadi saudara? Setelah 2 bulan ketemu saya. Setelah 2 bulan, dia bilang apa? Pak, Tuhan itu luar biasa Pak. Kenapa? Istri saya ini loh Pak. Lah saya kan sudah lupa. Saya datang ke Jakarta itu sudah lupa. Ini orang pernah nemuin saya ya saya sudah lupa. Yang tanya banyak kok. Lalu dia bilang, Pak Tuhan luar biasa. Ya memang saya bilang luar biasa. Ada apa? Istri saya Pak tumpah-tumpah. Lah tumpah-tumpah kok luar biasa. Apanya yang luar biasa? Lah saya kan bingung. Loh lawang istrimu tumpah-tumpah kok luar biasa. Lah apa? Lah saya tahu ceritanya itu ya tidak bilang, Tuhan luar biasa Pak, ini istri saya sudah ngandung. Enggak, istri saya sudah tumpah-tumpah. Loh tumpah-tumpah kok luar biasa bagaimana sih saya bilang. Oh maaf Pak, sudah ngandung. Lah ya, lah ngandung ya biasa atau saya bilang. Loh enggak Pak, saya yang datang dulu itu loh Pak. Kapan? Yang dulu itu loh. Yang Bapak suruh bangun pagi. Oh kamu, bagaimana? Setelah 2 bulan Pak, istri saya mengandung. Dan pada waktu saya datang ke dokter, saya katakan, dokter, coba periksa dokter, istri saya mengandung. Dokternya bilang apa? Tidak mungkin. Loh, datanya di sini sudah yang mengatakan tidak mungkin. Dia bilang, berhenti kok dokter, datang bulannya. Oh, bisa-bisa kanker. Wah, malah, loh dokter, anak kok kanker. Tidak mungkin. Langsung diperiksa lagi. Wah, lalu bilang apa? Kelihatannya, kok daging tumbuh. Lalu orang ini tanya sama saya, Pak Yusa, katanya kok daging tumbuh. Saya bilang, lah anakmu itu apa? Tidak daging tumbuh apa? Anak itu kan daging tumbuh, betul enggak? Saya bilang, kamu percaya Yesus atau percaya dokter? Saya bilang, ya percaya Yesus. Imani, nanti suruh periksa lagi. Setelah beberapa minggu lagi, diperiksa lagi sama dokter. Dokternya bilang apa? Oh ya, betul anak. Saudara tahu. Dan dokternya bertanya, waduh kok hebat. Pakai obat apa? Yesus. Lalu dokternya bilang, wah ada obat Yesus. Apa itu Yesus? Obat apa? Tuhan kita. Oh, Tuhan ini orang Kristen. Ya. Wah, mujizat ya. Ya. Saudara tahu. Bahwa Allahmu itu tidak pernah berubah. Saudara tahu. Dan sekarang anaknya sudah keluar laki-laki. Dan dia berkata apa? Memang Pak. Tuhan itu luar biasa. Loh. Maka dari itu saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen tidak baca Alkitab,
itu perlu ditanya. Kekristenanmu itu Kristen apa? Kristen KTP, betul enggak? Oh, KTP itu jangan bilang kartu penduduk. Enggak. K-nya itu Kristen, T-nya itu tanpa, P-nya itu pengalaman. Jadi KTP Kristen tanpa pengalaman itu kamu. Kenapa? Karena kamu tidak pernah baca Alkitab sehingga tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Saya katakan kepada saudara, kalau ada saudara yang jadi petani, kamu tiap pagi bangun, baca Alkitab, berdoa, lalu berkati tanahmu. Saya jamin akan menghasilkan tanah berlipat kali ganda. Sebab ini firman Tuhan berkata. Tapi saudara jadi orang Kristen tidak pernah ngalami. Saudara tahu, boleh buktikan. Tanyakan, orangnya ada. Di Surabaya, ada seorang, ini hamba Tuhan juga, namanya Pak Samhudi, hamba Tuhan yang nginjil ke desa-desa. Saya kalau ke Surabaya tidur di rumah dia. Apa terjadi saudara? Dia punya pohon mangga yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berbuah. Pada waktu saya tanya begini, Pak Sam, pohonmu ini mangga apa? Wah, mangganya enak. Loh, kok kamu tahu enak? Apa sudah pernah berbuah? Belum. Lah kok aneh, saya bilang. Soalnya gini Pak Yusa, ini cangkokan dari pohon yang saya pernah makan buahnya enak. Tapi setelah dicangkok ini di tempat kamu berbuah enggak? Belum pernah. Lah itu saya bilang. Terus dia bilang, sayang ini kok kenapa enggak berbuah? Sudah berapa tahun? Lama. Lalu saya bilang begini, Tuhan, kasihan dong Tuhan, ini nanam pohon kok enggak berbuah. Apa terjadi saudara? Tuhan bicara dalam hati saya. Mengapa tidak kamu suruh dia praktek? Terus saya bilang, praktek bagaimana Tuhan? Yesus pada waktu dia melihat pohon ara tidak berbuah, Yesus berkata, sejak ini jangan jadi buah lagi. Lalu pohon itu mati, betul tidak? Nah, kenapa kamu tidak balik? Beritahukan pohon ini supaya berbuah. Oh ya, kalau gitu bisa. Ayo, saya bilang, Pak Sam, istrimu mana? Oh, istrinya saya panggil. Istrinya namanya Im, sini. Pohonmu ingin kamu berbuah enggak? Iya. Sekarang deketi pohonmu. Rangkul pohonmu. Hah? Terus suruh apa? Elus-elus, saya bilang. Lalu dia nurut. Pohonnya dirangkul. Dilus-lus. Omong, saya bilang. Katakan sekarang. Katain apa? Pohon-pohon, dalam nama Tuhan Yesus, aku tanam kamu supaya berbuah lebat, supaya jadi berkat untuk anak-anak Tuhan. Dan sekarang aku katakan pohon, kamu harus berbuah lebat, karena kamu harus jadi berkat, karena aku tanam kamu, dan ini harus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, keberkatan. Saudara tahu, saya bilang, amin. Buktiin. Musim buah selanjutnya, 4 bulan kemudian, saya datang sana sampai kaget, saudara. Kenapa? Buahnya 250 biji. Karena pohonnya ini buahnya banyak, pohonnya roboh. Saya tanya, kenapa kok kamu kasih cagak-cagak begini? Kebanyakan buah Pak Yusa roboh. Lalu saya tanya begini, Tuhan, kenapa roboh? Ini loh, pohon kalau cangkokan, akarnya itu tidak dalam. Demikian juga orang Kristen. Kalau cangkokan, diberkati terlalu banyak, bangkrut malahan. Karena apa? Roboh. Sebabnya apa?
pada waktu percaya Tuhan, Tuhan berkati, dikasih berkat. Tuhan tambah berkat, tambah berkat. Tuhan tambah banyak, banyak sekali. Lalu lupa ke gereja, betul? Sibuk dengan berkatnya. Lalu ditanya sama pendetanya, kok tidak muncul? Waduh Pak, tidak ada waktu. Mikir terus Pak. Kenapa? Berkatnya kebanyakan. Roboh, saudara tahu. Nah, saya cerita begini, di Jakarta ada seorang ibu punya pohon buah, mangga juga, 25 tahun, tidak pernah buah. Saya bilang, kamu tidak usah menghakimi saya, tidak usah kamu ngomel, kamu buktiin saja. Lalu dia bilang sama suaminya, aku mau buktiin. Lalu pohonnya dirangkul. Lalu ngomongnya gini, pohon-pohon, aku tanam kamu supaya kamu berbuah ya. Aku katakan dalam nama Yesus, berbuah. Amin. Musim buah selanjutnya, berbuah. Berapa? 1. Memang berbuah, cuma 1. Lalu pada waktu itu saya datang, dia bilang, Pak Yusa, kok tidak ada? Kenapa di Surabaya 250, di tempat saya kok 1? Lalu saya tanya gini, bagaimana kamu berdoa? Aku berdoanya, dalam nama Tuhan Yesus, pohon-pohon, aku perintahkan kamu harus berbuah. Sudah tahu? Ya, berbuah enggak? Berbuah. Berapa? 1. Kenapa? Kamu kan tidak katakan berbuah lebat. Lah ya dia nurut, karena mbok perintah. Karena kamu galak kok, ndak mbok lus-lus, mbok ini, ayo kamu harus berbuah ya. Pohonnya takut karena nama Yesus kuasa, ya berbuah 1. Nah, kapok kamu, aku bilang. Nah. Saudara tahu? Setelah mereka mempraktekkan, mereka baru percaya bahwa nama Yesus itu luar biasa. Maka dari itu saudara, kita perhatikan. Waktunya sekarang sudah amat singkat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah amat singkat. Mengapa pengurus pendeta-pendeta ini mengadakan kebangunan rohani? Supaya iman saudara kembali kepada Alkitab. Kekristenan bukan sekedar pergi ke gereja. Tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kamu sudah masuk di dalam pukat Yesus. Jangan enak-enak. Kalau engkau tidak melakukan firman daripada Yesus, pada waktunya engkau akan terbuang. Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, apa gunanya engkau berteriak-teriak kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Hati-hati saudara. Maka dari itu saudara harus kembali. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata bahwa akan datang masanya di mana dia akan kembali. Apa terjadi? Di dalam Matius pasal yang ke-24 saya bacakan. Di dalam ayat yang ke-37 mulai. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang, dan melenyapkan mereka semuanya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pada zaman sekarang saudara, orang Kristen tidak waspada. Orang Kristen bercampur gaul, bersenang-senang seperti orang dunia. Tidak ada bedanya orang Kristen dengan orang-orang yang bukan Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen sudah tertipu.
Hati-hati, saudara. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi penginjil. Saya keliling ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. 3 minggu yang lalu saya barusan pulang dari Australia. 1 bulan menginjil di sana. Dan Tuhan gerakkan luar biasa orang-orang Indonesia di Australia. Dan mereka mencari Yesus. Tetapi saudara, di tempat ini, kalau engkau tidak bertobat, kau tidak sadar, engkau akan ketinggalan, saudara. Alkitab sudah berkata, berjagalah dan berdoa. Engkau harus baca Alkitab. Engkau harus praktekkan. Engkau akan dipelihara oleh Dia melalui Roh Al-Kudus yang ada di dalam hatimu. Hati-hati, saudara. Sebab Alkitab sudah berkata, seperti zaman Nuh, di mana orang sedang pesta pora, makan, minum, kawin, mengawin. Tetapi Nuh diperintahkan Tuhan. Orang yang akan diselamatkan siapa? Orang yang peka telinganya terhadap suara Allah. Perhatikan. Pada zaman Nuh, Allah berbicara. Loh, saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Orang yang diselamatkan adalah orang yang peka telinga rohaninya terhadap suara Allah. Banyak orang bertanya kepada saya begini, bagaimana Pak Yusa supaya saya bisa peka terhadap suara Allah? Alkitab mengajar. Baca di dalam Yesaya 50. Saya bacakan. Supaya saudara tahu bagaimana rahasianya untuk menjadi peka dan dengar-dengaran akan suara Allah. Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatikan. Setiap pagi dia menghadap kepada Allahnya. Saudara tahu bangsa Israel itu pada waktu dituntun oleh Allah keluar dari Mesir masuk ke Kanaan, setiap pagi dia harus keluar mengambil apa? Mana. Kalau bangsa Israel bangunnya terlambat, matahari sudah bersinar, mananya hilang, sudah menguap. Kalau engkau mau diberkati tiap-tiap pekerjaanmu, tiap-tiap hari, bangun pagi sebelum matahari bersinar. Berdoa. Mengambil makanan rohani lebih dahulu. Menghadap kepada Allahmu. Allah akan berkati pekerjaanmu hari itu. Tetapi kalau sudah selesai, menghadap lagi. Ucapkan syukur. Bukan berarti cuma sembayangnya pagi, tetapi seluruh hari. Lalu datang ke tempat pekerjaanmu, berkati pekerjaanmu. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan orang akan bertanya, mengapa kamu berhasil? Yesus. Dan orang akan mencari Yesus karena kamu. Saudara, sebab hal ini banyak dokter-dokter menjadi percaya karena apa? Karena saya katakan, praktekkan. Bagaimana caranya? Kalau kamu menghadapi kasus, kalau kamu menghadapi pasien yang susah, sembayang. Jalanin. Di Solo ada seorang dokter ahli kandungan, dokter Danung namanya. Pada waktu dia dengar khotbah saya begini, dia berkata, Yusa ini ngomongnya seenake. Lalu dia bilang apa sama saya? Aku mau ngalami. Saya bilang, kalau kamu tidak ngalami, jangan jadi orang Kristen. Rugi. Apa terjadi, saudara? Pada satu saat dia harus mengoperasi perempuan yang punya tumor di dalam kandungan. Menurut buku kedokteran, operasinya harus dari atas ke bawah. Makan waktu 2 jam.
Tetapi pada waktu dia malamnya sembahyang, pagi-pagi dia sembahyang, Tuhan, aku mau operasi supaya pasienku selamat, supaya berhasil, supaya namamu dimuliakan. Apa terjadi, saudara? Dia mendapatkan penglihatan. Dilihatkan pasiennya sedang tiduran, dia disuruh operasi, lalu ada suara berkata, ngoperasinya jangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Caranya begini. Lalu dilihatkan, wah, cepat. 1,5 jam sudah selesai. Dan hasilnya luar biasa. Waktu dia sadar, dia bilang, Tuhan, menurut buku dari atas ke bawah. Lalu Tuhan berkata, dari bawah ke atas. Nah, kira-kira kalau dokternya itu nurut buku, ngalami mujizat enggak? Tapi dia berkata, Tuhan, aku mau nurut Engkau, ngalami mujizat. Dia pergi ke praktek. Lalu pasiennya ditidurkan persis seperti yang dia lihat. Waktu dibedah, temannya yang asistennya dokter bilang, "Loh, kamu ini mau ambil dari mana?" "Dari bawah ke atas." "Salah!" Ditegur sama temannya, "Salah!" "Shh, diam. Buktiin lebih cepat, lebih bagus, lebih hebat, lebih berhasil." "Teori dari mana?" "Nanti saya ceritain." Wah, dia buka lalu dari bawah ke atas. Setelah dibuka dari bawah ke atas, lebih cepat, hasilnya bagus. Dokternya bilang, "Itu kok bisa gitu, bagaimana?" "Saya dapat dari Yesus." "Siapa Yesus?" "Tuannya orang Kristen." Setelah itu apa terjadi? 2 minggu kemudian dia dapat buku dari Kanada. Lalu di situ diceritakan metode yang paling baru dari bawah ke atas. Loh, saudara tahu? Belum dia tahu bukunya, Allah sudah memberitahu dia lebih dahulu. Kalau saudara percaya, Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Biar tidak masuk akal, tidak masalah. Lalu yang kedua dia ngalami apa? Dokter ini, orang yang perempuan lagi, karena dia memang ahli kandungan, ini peranaannya mau dipotong. Karena apa? Karena ada sesuatu kelemahan. Waktu sudah dibuka, mau dipotong, dioperasi, dia dengar suara Tuhan bilang, "Kenapa kamu potong? Anak ini, orang ini kan baru punya anak 1. Dia kepingin punya anak lagi. Tuhan, peranaannya lemah." Tuhan berkata, "Kenapa kamu tidak berdoa buat dia?" Jadi ini orang sudah dioperasi. Dia ini tidak cepat-cepat potong karena apa? Dia sedang berdoa ngomong sama Tuhan. Sampai dokter yang lain, "Cepat potong! Mati nanti!" "Nanti sih toh, nggak usah." Lalu saudara tahu apa terjadi? Peranaan itu dikeplek, didoain sama dia. "Dalam nama Yesus, jadi sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi sehat." Lalu plok. Tidak dioperasi, tapi dibuka, diplok. Sampai temannya bilang, "Itu mau jampi apa?" Lalu dia bilang, "Diam, buktiin. Peranaan yang tidak mau mengkerut, karena lembek, karena harus dipotong." Dokter lain, suster lain melihat peranaannya berjalan, mengkerut. Lalu dia bilang, "Lihat, dalam nama Tuhan Yesus sempurna. Mengecil sempurna." Lalu tak jadi dioperasi. Dia bilang, Allah sanggup menyembuhkan karena kuasanya tidak pernah berubah. Saudara tahu? Orang yang punya pengalaman adalah orang yang membaca Alkitab, yang melakukan firman-Nya. Orang yang diselamatkan, orang yang membaca Alkitab, dengar-dengaran dan menurut akan firman Allah. Nuh pada waktu itu dia dengar firman Allah, bikin bahtera Nuh, karena aku akan basmi dunia ini dengan air bah. Nuh dengar-dengaran, lalu pergi ke gunung membuat bahtera. Orang semua berkata, orang gila. Tidak ada hujan, tidak ada angin, bikin perahu di atas gunung, mau apa?
Nuh tidak peduli. Dia dengar suara Allah, dia lakukan. Hanya Nuh istri, anaknya 3, dan menantunya yang ikut. Mertuanya, besannya Nuh tak mau ikut. Mertua anak-anaknya tidak ada yang mau ikut karena dipikir Nuh gila. Tapi pada waktu air bah datang, pintu bahtera ditutup, tidak ada yang selamat kecuali Nuh dengan keluarganya. Saudara tahu? Kalau engkau tidak mengadakan baca Alkitab tiap hari, mendengar firman Tuhan dan berdoa, hati-hati, keluargamu engkau tidak dapat selamatkan. Engkau harus membuat mezbah. Doa. Suami istri berdoa tiap hari, tiap pagi. Baca Alkitab. Anak-anaknya diajak berdoa. Dan orang yang mendengar akan firman daripada Allah itu yang diselamatkan. Maka dari itu saudara, engkau harus perhatikan. Dan jangan lengah. Hari ini engkau sudah dengar. Saya sudah katakan. Saya sudah buktikan. Dokter-dokter membuktikan. Saya buktikan. Menjadi milik Yesus. Yesus peliharakan dan tidak pernah kekurangan. Kalau saudara tidak percaya, tanggung jawab saudara sendiri. Maka dari itu, bangun. Waktunya sudah amat singkat. Kalau Tuhan nanti datang, engkau didapati setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu Tuhan, tanah-tanah yang demikian berat dan gersang. Tetapi hamba percaya benih-benih-Mu sudah tiba. Dan air hidup membasahi mereka. Dan hamba-Mu percaya Tuhan Roh Kudus Engkau yang akan berbicara terus. Kalau pada malam hari ini ada orang-orang yang mau praktek. Mau benar-benar mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu supaya anak-anak-Mu bangun dan iman percayanya dibangkitkan. Saudara, kalau engkau percaya, kalau engkau mau benar-benar mempraktekkan, mari kita bersama-sama angkat tangan. Nyatakan kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Menyatakan kepada Dia. Angkat tanganmu kalau engkau mau praktek. Kalau engkau mau mengalami, angkat tanganmu. Dan buktikan. Tetapi kamu harus setia melakukan setiap pagi. Bangun, sembahyang, baca Alkitab. Berkati pekerjaanmu. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Keluargamu akan lihat bahwa engkau diberkati. Tetanggamu akan lihat engkau diberkati. Dan mereka akan bertanya, mengapa engkau diberkati? Karena Yesus. Dan mereka akan menjadi pengikut Yesus. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang teracung. Bapak, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau meteraikan hal ini di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hamba mohon Engkau meteraikan Tuhan. Saudara, saat ini engkau harus berdoa. Engkau minta kepada Bapakmu bertobat, akui kelalaianmu.